الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah. Amma ba'd. Kasih Allah kepada manusia yang paling prioritas adalah menurunkan ajaran panduan hidup Al-Quran. Ya. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Sifat kasih Allah paling prioritas adalah mengajarkan Al-Quran. Sejak Allah ciptakan Nabi Adam, maka Allah iringi penciptaan itu dengan ajaran. Wa 'allama Adamal asma'a. Ketika Nabi Adam telah menerima ajaran dan Adam disuruh mengajarkan ajaran itu kepada para malaikat, maka selanjutnya malaikat pun disuruh tunduk sujud kepada Adam. Ini merupakan fitrah, ya, bahwa orang yang telah menerima ajaran dalam jiwanya kepingin tunduk kepada orang yang memberi ajaran. Murid akan tunduk kepada gurunya. Apapun ajarannya, ketika dia memberikan ajaran dan murid merasa senang dengan ajaran itu, maka dia akan sujud. Kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud dan divonis oleh Allah sebagai makhluk terkutuk. Lalu iblis dengan vonis itu, dia pun semakin dendam kepada Adam, dan iblis minta dua hal kepada Allah. Yang pertama, minta untuk diberi kehidupan, tidak dimatikan sampai hari kiamat. Ini dikabulkan. Yang kedua, minta untuk diberi kebebasan menjerumuskan anak cucu Adam, juga dikabulkan. Iblis istiqomah dengan programnya, dia menyesatkan umat manusia. Tsumma la'ughawwiyannahum ajmain. Begitu ikrar iblis, ya, dengan programnya. Pasti aku akan sesatkan semua umat manusia agar menjauh dari ajaran Allah. Manusia dan jin yang telah direkrut oleh iblis menjauh dari ajaran Allah diikat dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Hizbu Syaitan, partai syaitan. Lalu orang yang tetap istiqomah ikut ajaran Allah lewat dengan para nabi itu pun membuat sebuah kelompok sendiri disebut dengan Hizbullah. Begitu. Dan ketika Hizbu Syaitan menjadi dominan, manusia lebih banyak yang tersesat seperti pada zaman Fir'aun, gitu. Maka dengan kasihnya Allah angkat Nabi Musa untuk kembali memberikan ajaran pada orang tersesat itu. Ketika Hizbu Syaitan dominan dalam masa Namrud, maka Allah angkat seorang Nabi Ibrahim. Begitulah pada zaman Abu Lahab, maka Allah angkat Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi Allah adalah bentuk kasih Allah untuk mengembalikan manusia yang telah direkrut, disesatkan oleh iblis. Sampai hari kiamat Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran dan kami pasti selalu memeliharanya. Ya. Jadi Al-Quran meskipun 6.000 ayat lebih, banyak orang menghafal karena Allah SWT akan menjaganya. Ya. Sehingga ketika ada tenaga pengajar Al-Quran di sekitar kita dan orang-orang yang dengan sukarela mengajarkan dan mempelajari Al-Quran, maka lihatlah bahwa itu adalah bentuk kasih Allah di wilayah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan padanya, ya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan, ya,
melapangkan jiwanya untuk Islam, untuk menerima Al-Quran. Itulah ciri orang yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah lapang jiwanya untuk mempelajari Quran, lapang jiwanya untuk mengajarkan Quran, lapang jiwanya untuk bergabung bersama-sama dengan orang yang berjuang untuk menerapkan Al-Quran, lapang jiwanya dengan mereka walaupun hanya menjadi bagian kecil dari lembaga perjuangan, dari satu komunitas yang akan berquran, ya, maka dia lapang jiwanya ada di situ. Itulah ciri orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Adapun orang yang nantinya tersesat, yaj'al sadrahu dayyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Adapun orang yang dikehendaki oleh Allah untuk berada dalam keburukan, maka yaj'al sadrahu doyikon. Allah akan menjadikan jiwanya itu sempit, doyikon harajan, sempit, sesak. Sempitnya, sesaknya kayak apa? Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia naik ke langit. Kita tahu bahwa ketika kita berada di bumi, ya, di atmosfer bumi ada udara, kita enak bernafas. Tetapi ketika naik lewat atmosfer bumi di mana tidak ada lagi udara, maka harojan, ya, doyikon, terasa sesak nafas karena memang tidak bisa bernafas. Seperti itulah gambaran orang yang keliru, orang yang salah dalam menapaki hidup. Dia akan merasa sesak, merasa jengkel, merasa sempit jiwanya ketika diajak berquran. Ada saja alasan untuk menghindar dari ajakan berquran itu. Moga-moga kita semua termasuk orang yang lapang jiwanya berquran, karena itulah bentuk kasih Allah yang bisa kita rasakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.